Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami calon guru penggerak Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan praktek coaching bagian dari tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Saya Rahmat Hidayat, berasal dari SD Negeri 7 Padang Panjang Timur, dan ada Saya Yusniarti dari SD 1 Padang Panjang Barat. kemudian Lydia Martin dari TK Plus Ma'arif Padang Panjang. baik Bapak Ibu semuanya. Pada video ini kami akan secara bergantian memainkan peran sebagai observer, coach, dan coachee. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yus. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yus? Waalaikumsalam Pak Rahmat. Alhamdulillah baik Pak Rahmat. Alhamdulillah Bu Yus ya. Selalu semangat Bu Yus. Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah. Hari ini Bu Yus akan melaksanakan praktek coaching dengan Ibu atau Bapak siapa Bu Yus? Dengan Bu Lili rencananya Pak Rahmat. Oke, sama Bu Lili ya Bu Yus ya. Bu Yus akan praktek coaching dengan Ibu, akan coaching dengan Bu Lili. Sebelum Bu Yus melaksanakan coaching bersama Ibu Lili, boleh saya bertanya sebentar dulu, Bu Yus? Ya, silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bu Yus ya. Ketika coaching nanti Bu Yus, terkait dengan rubrik penilaian Bu Yus, bagaimana rubrik penilaian yang akan Bu Yus laksanakan pada percakapan coaching nantinya? Iya Pak Rahmat. Baiklah, rencana saya nanti pada rubrik penilaiannya nanti saya akan menggunakan tahapan alur tirta Pak Rahmat. Mulai dari tahapan indikator tujuan, identifikasi, sampai kepada rencana aksi dan tanggung jawab. Baik Bu Yus ya. Bu Yus akan melaksanakan percakapan dengan indikator tahapan tirta dari tujuan hingga tanggung jawab. Baik, bagus sekali Bu Yus ya. Kemudian nanti Bu Yus, kompetensi coaching yang mana yang akan Bu Yus kembangkan, Bu Yus? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah pemberian pertanyaan yang berbobot mungkin Pak Rahmat. Sifat terbuka sehingga nanti si coach bisa menjelaskan dengan baik dan bisa berpikir langkah-langkah apa yang akan dia lakukan nanti. Baik, itu saja Bu Yus. Ya, itu saja Pak Rahmat. Baik, luar biasa Bu Yus ya. Bu Yus akan mengembangkan pertanyaan berbobot kepada coach nantinya. Baik Bu Yus. Nanti saya izin melaksanakan observasi ya Bu Yus, Bu Yus Iya, ya. silakan Pak Rahmat. Iya. Baik, baik Bu Yus. Eh, izin saya memanggil Bu Lili Pak Rahmat. Baik Bu Yus, silakan Bu Yus. Halo Bu Lili. Halo Bu Yus. Assalamualaikum Bu Lili. Bu Yus, Bu Yus ada waktu sebentar Bu Yus. Ada Bu Lili. Udah, seperti yang perjanjian kita kemarin Bu Yus, ada sedikit permasalahan yang akan saya diskusikan dengan Bu Yus. Bu Yus ada waktu Bu Yus? Ada waktu hari ini Bu Lili. Iya, gimana kabar Bu Lili nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bahagia hari ini Bu Lili? Bahagia kurang Bu Yus karena tujuan pembelajarannya belum tercapai. Oh, gitu. Kira-kira apa nih yang mau kita ngomongin hari ini nih Bu Lili? Tentang karakter anak Bu Yus. Tentang Kalau di fase pondasi ini di awal pembelajaran kan perlu sekali mendudukkan karakter anak. Iya, Tetapi setelah
beberapa bulan ini hampir 1 semester saya lihat masih ada beberapa anak yang karakternya belum terbentuk dengan baik. Ya, Itu Bu Yus sebenarnya masalah saya. ya, Bu Lili ya. Mm-mm. Berarti sekarang Bu Lili punya sebuah persoalan tentang karakter anak ya Bu Lili ya. Iya Bu Yus. Kira-kira Bu Lili apa yang Bu Lili harapkan dari hasil diskusi kita hari ini? Yang saya harapkan anak-anak yang belum mencapai tujuan yang diharapkan ini bisa samalah dengan teman-teman yang lain. Minimal eh, dari 10 yang kita harapkan minimal dia bisa 7 atau Hmm, 6. Itu sudah batas minimal rasanya Bu Yus karena awalnya dan sampai saat ini pun mereka belum duduk bagaimana itu, bagaimana dengan budaya positif, bagaimana dengan pembiasaan positif. Jadi yang saya harapkan setara dengan teman-temannya maksimal dan minimal 7 lah, itu saja. oke Bu Lili. Kalau kalau dirankingkan Bu Yus. Iya ya Bu Lili ya. Mm. Sekarang situasinya bagaimana tuh Bu Lili? Situasinya sekarang setiap hari Hmm, memang kita selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas kepada anak-anak. Tetapi yang anak yang mengalami eh, masalah ini, masalah keterlambatan kalau istilah saya, hmm. eh, walaupun sudah diingatkan, tetapi 5 menit kemudian lupa lagi. Iya namanya anak-anak ya Bu Lili ya. Diingatkan lagi 10 menit kemudian, nggak ingat lagi tentang keyakinan kelasnya. Itu masalahnya Bu Yus. Iya baik Bu Lili. Kira-kira apa ya yang mempengaruhi hal itu Bu Lili? Saya pikir-pikir eh, pencontohan dari guru sudah rasanya. Gitu. Terus? Dari teman-teman yang sudah baik sudah Iya. ada contohnya kan. Nah, kalau diajak pun mereka untuk berbuat bersama dengan teman-temannya ada, ada mau ikut. Tetapi setelah itu lupa lagi gitu. Itu masalahnya Bu Yus. eh dari situasi dan hal yang mempengaruhi yang saya tanyakan tadi, Bu Lili, kira-kira situasi yang Ibu inginkan seperti apa, Bu Lili? Saya harap anak-anak itu semuanya berperilaku baik, Hmm, berkarakter baik. Budaya-budaya positif yang ada di sekolah hendaknya mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya Bu Yus. Dan hmm, tidak hanya di sekolah saja, tapi di mana saja mereka berada. hmm. Mm-mm. Kalau kita levelkan ini ya, kita levelkan ya. Mm-mm. Kalau 1 Mm-mm. sampai 10, anggap 10 itu adalah idealnya seperti itu ya, Bu Lili ya. Kira-kira Iya, anak Bu Lili itu hari ini di level berapa ya? baru 5 Bu Yus. 5 ya. Lima. Mm-mm. Naik Eh, sedikit aja, Alhamdulillah tuh Bu Yus, 6 atau 7. Alhamdulillah. iya, Bu Lili Karena berarti butuh proses kan Bu Yus. kira-kira untuk mewujud target Bu Lili apa? Bagaimana target Bu Lili dalam persoalan ini? Target Atau saya, hmm, bagaimana Bu Yus? atau apa rencana atau gagasan Bu Lili terhadap persoalan ini? Maunya itu misalnya maunya saya maunya 7 dalam level 7. Untuk Mm-mm. mencapai level 7 itu kira-kira apa ide Bu Lili mungkin atau gagasan Bu Lili mungkin untuk mencapai target itu? Pertama, saya mungkin setiap hari dan setiap akan berkegiatan, mungkin akan menyepakati keyakinan kelas. Kemudian memberikan contoh, terutama guru memberikan contoh-contoh yang baik, mengajak untuk melakukan budaya positif atau perilaku positif. Kemudian contoh dari teman-temannya.
Gitu ya. Terus bisa jadi mungkin kerjasama dengan orang tua nih Bu Yus. Gitu Yang ya. akan saya jembatani dengan orang tua bagaimana mengatasi permasalahan anaknya di sekolah. Gitu ya Bu Lili ya. Kemudian eh, kira-kira apa yang harus Bu Lili persiapkan untuk mencapai keinginan Bu Lili itu kira-kira? Yang pertama mungkin saya akan menghubungi orang tua dari anak. Gitu ya. Mungkin awalnya konsultasi melalui WA atau telepon langsung saja dulu mungkin. Dilihat dulu perkembangan anaknya 1 minggu. Kalau sudah seperti yang diharapkan, alhamdulillah. Tetapi kalau belum, saya mungkin akan memanggil orang tua anak tadi ke sekolah untuk berdiskusi langsung dengan orang tua anak tersebut, Bu Yus. Iya. Kira-kira dalam mencapai keinginan Bu Lili itu ya, di samping saya, kira-kira siapa yang Bu Lili perlukan untuk mendukung atau siapa saja yang bisa Bu Lili libatkan agar rencana Bu Lili ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Bu Lili. Eh, Setelah saya diskusi dengan Bu Yus, kemudian saya akan berdiskusi dengan teman sejawat mungkin Bu Yus. Mungkin mereka selama ini pernah mengalami situasi yang saya hadapi. Mungkin saya akan meminta saran, pendapat teman mungkin Bu Yus. Gitu ya Bu Lili ya. Atau saya mungkin akan mencari referensi di YouTube atau di buku atau referensi lainnya mungkin Bu Yus. Gitu ya. Atau bisa jadi saya harus introspeksi dulu yang pertama ya Bu Yus ya. Mungkin saya selama ini masih belum optimal dalam menangani anak. Mungkin itu dulu Bu Yus, introspeksi dulu, kemudian diskusi dengan teman-teman, kemudian mencari referensi, mungkin bisa menjadi solusinya nanti itu Bu Yus. Mudah-mudahan. Iya, luar biasa ya Bu Lili ya. Saya senang mendengarnya. Ada keinginan-keinginan baik dari Bu Lili. Namanya saja anak-anak ya Bu Lili ya. Kadang Ya, tidak Bu sesuai Yus. dengan harapan yang dengan apa namanya dengan sesuatu yang kita harapkan. Tapi itu adalah sebuah proses ya Bu Lili ya, adalah sebuah proses. Baiklah Bu Lili, dari percakapan kita tadi, sudah tergambar belum menurut Bu Lili? Kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu Lili tempuh? Langkah-langkahnya, yang pertama seperti tadi itu Bu Yus, pertama saya akan melakukan refleksi terhadap diri sendiri, terhadap pembelajaran yang dilakukan selama ini, pembiasaan karakter yang diajarkan ke anak selama ini. Terus saya akan menghubungi orang tua apabila dibutuhkan. Kemudian saya akan diskusi dengan teman. Kemudian saya akan melakukan perbaikan misalnya dengan metode yang tidak biasa dari sebelumnya atau metode yang apa itu namanya yang lebih menarik sehingga anak secara tidak langsung merasa oh ini bukan guru sedang belum apa tidak sedang mengajar tapi melalui permainan mungkin Bu Yus. Iya. Berarti nanti Bu Lili nggak lupa pula berkolaborasi ya Bu Lili ya dengan rekan-rekan sejawat, kepala sekolah atau pihak orang tua mungkin ya Bu Lili ya. Kemudian ada lagi mungkin Bu Lili? Itu saja mungkin Bu Yus. Mungkin bisa Bu Lili
simpulkan mungkin apa-apa yang akan coba Bu Lili lakukan. Tapi sebelumnya Bu Lili, saya juga mau tanya nih Bu Lili. Kira-kira langkah-langkah yang akan Bu Lili lakukan rencana tadi itu, kira-kira kapan Bu Lili mau memulainya mungkin? Mungkin besok akan saya lakukan Bu Yus. Pertama tentang refleksi diri ini Bu Yus. Saya akan mencatat kembali apa-apa yang saya telah lakukan terhadap anak tersebut. Iya. Masya Allah Bu Lili, luar biasa ya Bu Lili ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Lili sampaikan tadi, rencana-rencana gagasan yang Bu sampaikan tadi bisa berjalan dengan baik ya Bu Lili ya. Nanti saya juga tidak sabaran juga nih Bu Lili. Saya juga mau melihat nanti apa hasilnya, nanti saya kasih tahu saya ya Bu Lili ya. Ya, baik Bu Ataupun Yus. nanti ada persoalan-persoalan lain yang mau kita bicarakan juga, nanti saya juga bisa melayaninya Bu Lili ya. Iya. Ya. Nanti saya Baiklah, akan buat laporannya Ibu. iya. Baiklah Bu Lili, mungkin bisa sedikit Bu Lili simpulkan apa yang telah kita bicarakan tadi mungkin, atau langkah-langkah yang akan Bu Lili lakukan biar ke depannya nanti betul-betul apa ya, gaspol istilahnya ya Bu Lili ya. Coba apa mungkin yang bisa Bu Lili simpulkan dari percakapan kita tadi? Terima kasih Bu Yus. Yang pertama saya berterima kasih atas kesempatan Bu Yus mau mendengarkan sedikit permasalahan saya yang saya alami. Kemudian seperti yang saya utarakan tadi, pertama saya akan refleksi diri. Kemudian apabila refleksi dirinya belum berhasil maksimal, saya akan menghubungi orang tua melalui grup media sosial. Kemudian apa belum dengan mencapai hasil yang diinginkan, kemudian saya akan mengundang orang tua untuk berdiskusi tentang kemampuan anak yang sudah dicapai di sekolah, Bu Yus. Iya, luar biasa Bu Lili, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang Bu Lili rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik ya Bu Lili ya. Baiklah Bu Lili, mungkin sampai di situ ya Bu Lili ya. Mungkin sampai di sini pembicaraan kita. Sebelumnya saya juga minta maaf ya Bu Lili. Kita berharap ke depan Bu Lili juga sukses di karirnya, di proses Amin. belajarnya, dan sukses untuk kita semua. Terima kasih Bu Lili. Ya, Mm. Assalamualaikum Bu Lili. Salam, terima kasih Bu Yus atas waktunya. Bu Lili bisa melanjutkan, tadi sudah mengajar ya Bu Lili ya. Iya Bu Yus. Boleh Saya dilanjutkan lagi kelas, belajar. Oke, masuk kelas kembali ya Bu iya, Yus. Terima kasih Bu Yus. sama-sama. Bagaimana Bu Yus? Alhamdulillah Pak, kajian sudah selesai eh, dengan Bu Lili tadi Pak Rahmat. Luar biasa sekali ya Bu Yus ya. Kasih. Mantap sekali coaching yang telah Ibu Yus lakukan bersama Ibu Lili tadi. Saya sangat-sangat tertarik dengan eh, apa hasil dari laporan nanti ya Bu Lili yang telah direncanakannya itu. Luar biasa sekali Bu Yus sebagai coach telah eh, sudah terlihat gitu kemitraan antara Bu Yus dengan Bu Lili tadi gitu ya. Terima Eh, kasih Pak. izin saya bertanya dulu ya Bu Ya, Yus. Pak. Menurut Ibu Yus, bagaimana nih coaching yang telah Ibu Yus lakukan tadi? Apakah sudah sesuai dengan rubrik yang telah Bu Yus persiapkan di awal tadi yang telah kita bicarakan tadi Bu Yus? Alhamdulillah sudah Pak Rahmat. Saya sudah coba eh, melakukan percakapan dengan Bu Lili sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah coba gali ide-ide atau gagasan dari beliau. Insya Allah beliau pun eh, enjoy Pak Rahmat, enjoy dengan santai dan dengan sebuah harapan-harapan ke depan mungkin Pak Rahmat. Iya, iya. Luar biasa sekali. Itu yang saya lihat tadi Bu Yus. Tidak terasa tadi
padahal Bu Yus sedang melaksanakan coaching, tapi tidak terasa kayak coaching gitu, Bu. Jadi kayak mengalir saja tadi gitu. Iya, Itu mungkin yang saya karena tangkap tadi. iya. Mm-mm. Iya, Pak Mantap Rahmat, kita sekali Bu coba Yus. apa namanya menerapkan prinsip coaching Pak Rahmat, salah satunya kemitraan ya Pak Rahmat ya. Ya, iya Bu. Kita coba walaupun saya di atasan Bu Lili tadi ya Pak Rahmat ya. Tapi ketika kita coaching, kita coba bina, kita coba ciptakan sebuah hubungan kemitraan ya Pak Rahmat. Mm-mm. Baik, luar biasa sekali Bu Yus. Bu Yus, saya sebagai observer tadi Bu Yus ya, mohon izin dulu sebelumnya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi Bu Yus. Iya Pak Rahmat. Izin ya Bu Yus ya. Tadi sesuai dengan perencanaan Bu Yus di awal, Bu Yus akan melaksanakan coaching dengan menerapkan Alutirta gitu. Luar biasa sekali. Telah saya catat poin-poinnya Bu Yus. Bu Yus sudah melaksanakan Alutirta tadi dari tujuan, Bu Yus identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga Ibu Lili tadi yang di coaching mampu menggali apa sih permasalahannya sebenarnya, itu diidentifikasinya. Bu Yus mampu menggali informasi dan masalah-masalah yang ada pada Bu Lili. Lalu Bu Yus sudah mampu memperlihatkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana membantu Ibu Lili merencanakan aksinya sampai dengan menyimpulkan tadi luar biasa sekali Bu Yus. Terima Oh, kasih. mantap sekali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu Yus sebagai supervisi. Eh, Bagaimana Bu Yus? Ada yang perlu ditanyakan sebelumnya? Eh, sudah pas Pak Rahmat? Sudah tidak ada Baik, lagi. baik. Terima kasih Pak Rahmat. Sama Bu Yus. Mungkin kita kembali ke ruang masing-masing ya Bu Yus ya. Ya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya, Hmm. sama-sama Bu Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Rahmat. Udah selesai ngajarnya Pak Rahmat? Sudah Ibu, barusan selesai. Hmm. Saya dengar Pak Rahmat mau melakukan coaching ya? Iya Ibu. Hmm. Saya rencananya akan melakukan coaching Ibu dengan Ibu Yus hari ini. Iya, iya, iya. Eh, udah berjanji ya Pak dengan Bu Yus hari ini? Sudah Ibu, kemarin sebelum pulang sekolah, saya melakukan janji sama Bu Yus untuk melakukan coaching gitu. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan coachingnya hari ini berjalan lancar ya Pak Rahmat. Iya Ibu. Terus ada pertanyaan sedikit nih Pak Rahmat. Apa yang Pak Rahmat ingin capai targetnya dari diskusi nanti dengan Bu Yus? Baik Ibu. Terkait dengan coaching hari ini Bu, eh, Rahmat akan menggunakan alur percakapan Tirta. Jadi sebagaimana Tirta, jadi akan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Bu Yus, sehingga permasalahan yang dialami oleh Bu Yus dapat terselesaikan oleh Bu Yus sendiri, Bu. Jadi saya akan mengembangkan itu dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan indikator tahapan Tirta, kayak gitu, Ibu. Hmm, hmm, mudah-mudahan coachingnya nanti berjalan lancar ya Pak Rahmat ya. Iya, terima kasih, Bu. Silakan Pak Rahmat melanjutkan kegiatannya. Baik, Ibu.
izin melakukan coaching ya Bu ya sama Bu Yus ya Bu ya. Baik, baik, baik. Silakan Pak Rahmat. Baik Ibu. Bu Lili, ini Bu Yus Bu, izin saya memulai coaching ya Bu ya. Ya, baik Pak Rahmat, Bu Yus, silahkan bersenang-senang dengan Pak Rahmat. Baik Ibu Yus. Baik Bu Lili, terima kasih Bu Lili Iya. ya. Silahkan Bagaimana? Pak Rahmat. Baik Ibu. Baik Bu Yus, kita mulai ya Bu Yus ya. Iya, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yus? Alhamdulillah baik saya Pak Rahmat. Baik ya Bu Yus ya. Hari ini bahagia Bu Yus. Bahagia sekali karena saya bisa berdialog dengan Pak Rahmat hari ini karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Eh, Mantap Hmm. sekali Bu Yus ya. Apa itu Bu? Apa nih topik percakapan kita kali ini Bu Yus? Masih unmute, masih mute. Oh ya, maaf. Ya, baik. Saya ingin membicarakan apa nih Pak Rahmat? Terkait dengan teman-teman sejawat saya di sekolah yang masih belum bisa menggunakan IT dalam pembelajarannya Pak Rahmat. Saya lihat dari tahun ke tahun pembelajaran itu masih pakai metode konvensional gitu loh Pak Rahmat. Itu Wah, agak sedikit masalah bagi saya. baik Ibu ya. Masih masih ada beberapa mungkin ya Bu ya yang Iya, masih masih ada menggunakan metode beberapa. konvensional. Oke Mm-mm. Ibu. Eh, Apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini gitu Bu? Eh, yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita hari ini adalah saya ingin nanti mau mendapatkan sebuah ide, mungkin gambaran bagaimana bisa saya melihat perubahan di teman-teman sejawat saya, Pak Rahmat. Dia bisa berubah dalam melaksanakan proses pembelajarannya melalui mungkin itu media pembelajarannya, metodenya yang lebih berinovatif, yang lebih bervariatif lah gitu Pak Rahmat, yang menggunakan IT lah hari ini. Itu Baik, keinginan saya Pak Rahmat. Iya, baik Ibu ya. Jadi itu yang ingin Ibu Yus dapatkan dari percakapan ini. Ibu Yus iya, mendapatkan ide-ide yang terbaru bagi teman-teman Ibu Yus di dalam pelaksanaan pembelajaran. Baik, luar biasa iya. sekali. Boleh Bu Yus, saya ingin tahu gitu lebih spesifik Bu Yus. Seperti apa situasi sekarang di tempat mengajar Bu Yus? Seperti apa gitu sekarang? Boleh Ibu Yus gambarkan kepada saya gitu Bu Yus? Iya Pak Rahmat, kondisi saya hari ini di tempat saya ya Pak Rahmat ya. Eh, Karena hari ini menurut saya tuntutan zaman ya Pak Rahmat ya. Kita nggak bisa lepas dari IT hari ini. Tapi saya melihat rekan teman sejawat saya di sekolah, mereka masih banyak yang masih menggunakan metode konvensional seperti yang saya sampaikan tadi, seperti metode ceramah gitu ya Pak Rahmat ya. Itu kan bisa bikin mengurangi moodnya anak-anak sebenarnya Hmm. dalam belajar. Padahal hari ini kan masih betapa banyak aplikasi yang bisa kita gunakan gitu ya Pak Rahmat ya. Tapi ada kondisinya sekarang di sekolah saya tidak seperti itu Pak Rahmat. Oh, baik Bu Yus ya. Eh, saya tangkap dari yang disampaikan Bu Yus tadi, benar Bu Yus ya. Sekarang ada tuntutan zaman, rekan sejawat Bu Yus juga eh, masih kurang gitu terkait dengan penggunaan aplikasi atau IT. Itu berkaitan dengan mood pembelajaran yang akan dibawakan oleh guru, dampaknya Iya, terhadap siswa. Menurut Bu Yus, apa yang mempengaruhi hal itu Bu Yus sehingga terjadi permasalahan yang Bu Yus sampaikan ini gitu? saya melihat mungkin karena ketidaktahuan mereka mungkin bisa jadi juga Pak Rahmat. Mungkin beliau tidak tahu mempergunakan IT eh, atau apa ya. Tapi intinya memang seperti itu. Ketidakbisaan mereka melakukan pembelajaran yang menggunakan IT ini Pak Rahmat. Oke.
Ketidaktahuan ya Bu Yus Ya. ya. Berarti yang mempengaruhi kata Bu Yus tadi ketidaktahuan. Iya, iya. Hmm. Dari ketidaktahuan tersebut, situasi yang Ibu Yus inginkan seperti apa gitu Ibu? Eh, saya ingin teman-teman sejawat saya itu ya Pak Rahmat, dia mampu menggunakan aplikasi-aplikasi yang udah ada di internet hari ini ya Pak Rahmat ya. Bisa jadi dalam pembelajaran ada Quizizz, ada Walkwall hari ini ya Pak Rahmat ya. Iya Ibu. Saya ingin mereka mampu menggunakan itu gitu Pak Rahmat, itu keinginan saya. Sehingga pembelajaran itu lebih bergairah, lebih membuat anak-anak itu berbahagia gitu Pak Rahmat. Luar biasa sekali ya Bu Yus ya. Bu Yus mampu, Bu Yus menginginkan salah satunya tadi yang Bu Yus sebutkan ada Quizizz, ada Wordwall, begitu ya Bu Yus ya. Apa yang membuat Iya. situasi yang Ibu inginkan tadi, yang Ibu Yus sampaikan tadi, bisa terwujud? Kira-kira apa yang bisa membuat itu terwujud gitu? Menurut Bu Yus seperti apa? Ya, rencana saya gitu ya Pak ya. Saya mau melakukan sebuah apa namanya semacam kegiatan mentoring mungkin Pak Rahmat, pendampingan individu antara saya dengan guru tersebut. Mungkin nanti saya akan coba melakukan itu rencananya Pak Rahmat. Kegiatan mentoring ya Bu ya. Ada Iya. lagi Bu Yus? Eh, Kemudian mungkin nanti saya akan coba diskusikan dengan teman yang ada beberapa orang mampu ahli di situ. Eh, Nanti saya coba ajak berkolaborasi dengan beliau untuk Pak Rahmat. Saya tangkap ya Bu Yus ya. Dari tadi ada mentoring, ada diskusi dengan teman sejawat, Ya, tadi ada ahli juga. mm-mm. Berarti di sekolah Bu Yus ada beberapa gitu yang ahli di dalam. Tadi mungkin yang Bu Yus sebutkan Quizizz dan Wordwall. Boleh saya tahu gitu Bu Yus. Di dalam satu sekolah Bu Yus ini ada berapa yang bisa dikatakan ahli, yang bisa nanti dikatakan bisa menjadi mentor, dan berapa yang belum ahli gitu Bu. Iya. Di sekolah saya sekitar 13 orang tuh ya Bu ya Pak Rahmat ya. Palingan yang bisa cuman 3 atau 4 orang Pak Rahmat. Ya atau Gitu. Mm-mm. baik Bu Yus ya. Berarti 3 atau 4 orang yang bisa Iya. dijadikan mentor. Mm-mm. Oh, bagus sekali ya Bu Yus ya. Selain dari mentoring dan tadi Ibu diskusi dengan yang ahlinya di sekolah Ibu Yus, eh, apakah ada gagasan lain gitu Bu yang untuk Ibu menindaklanjuti permasalahan ini? Em, tapi sebelum mentoring itu Hmm? eh, rencananya saya juga pernah punya ide gitu ya Pak Rahmat ya, untuk melakukan apa namanya pelatihan atau workshop gitu ya Pak Rahmat ya. Tapi saya pikir-pikir mungkin lebih apa namanya agak susah kali ya Pak Rahmat ya, karena juga butuh kalau workshop atau pelatihan itu mendatangkan ahli dari luar itu kan butuh waktu yang banyak untuk mengurusnya, butuh dana juga. Tapi mungkin dalam untuk program jangka panjang mungkin bisa tuh ya Pak Rahmat ya. Tapi untuk yang ini untuk dalam jangka waktu yang dekat ini mungkin mentoring aja lah dulu Pak Rahmat. Saya coba untuk berkolaborasi dengan teman dan mengajak ibu tersebut untuk belajar. Mungkin itu mungkin pertama Pak Rahmat. Baik, bagus sekali ya Bu Yus ya. Mm-mm. Tadi ada gagasan-gagasan baru lagi, yaitu Ya, terkait dengan Ibu akan melakukan pelatihan gitu. iya. Mm-mm. Eh, dari yang Ibu sampaikan tadi, apa yang harus dipersiapkan untuk itu gitu, Bu? Eh, yang perlu saya siapkan mungkin sebuah dukung dari kepala sekolah pastinya ya Pak Rahmat Hmm, ya. Dukung dari kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, karena bagaimanapun juga sebuah kolaborasi itu kan perlu Pak Rahmat. Saya berjalan sendiri tidak mungkin. Jadi yang pertama saya lakukan itu mungkin eh, apa namanya izin dari kepala sekolah dulu. Mudah-mudahan beliau izin Pak. baik, Ibu ya. Berarti yang Ibu persiapkan yang pertama dulu kan izin dari kepala Iya, sekolah ya, Bu. iya. Mm. Ada lagi, Bu, yang harus dipersiapkan untuk Hmm, melaksanakan ide tadi, Ibu katakan mentoring, diskusi, pelatihan. Apakah ada eh, yang harus dipersiapkan gitu, Bu? Eh, eh,
Mungkin untuk hari ini itu mungkin dulu Pak Rahmat. Yang jelas saya coba untuk berdiskusi dan dengan teman yang belum mampu tersebut dan mengajak teman yang mampu. Mungkin itu untuk tahap pertama baru Pak Rahmat. Itu kalau udah terlaksana yang itu secara face to face itu Pak Rahmat, saya pikir itu udah bisa memberi ilmu kepada ibu yang belum bisa tadi gitu. Dan untuk kedepannya mungkin lebih lebih baguskan, memfinishingnya mungkin kita datangkanlah ahli dari luar mungkin Pak Rahmat. Baik, Ibu Yus ya, Iya, luar biasa sekali. Berarti boleh saya tahu Bu Yus ya, dari tadi tujuan Ibu Yus dan permasalahan Bu Yus tadi, apa sih kriteria yang Bu Yus inginkan dari permasalahan ini gitu? Target Ibu Yus itu apa gitu? iya. Target saya ya seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak ya, saya ingin kawan-kawan saya di sekolah itu mampu dia memakai semua media yang apa namanya yang bernuansa IT gitu ya, apalagi di sekolah tuh sarana dan prasarananya memadai tuh Pak Rahmat, ada Infokus malah ada setiap kelas gitu. Cuman karena ketidakbisaan tadi yang membuat itu belum terlaksana. Saya ingin semuanya bisa sehingga ujung-ujungnya kita bagaimana proses PBM itu lebih menarik lagi Pak Rahmat. Baik, Bu Yus. Mm-mm. Tadi eh, Bu Yus menyatakan Ibu Yus akan berkolaborasi dengan Iya. kepala sekolah gitu. Luar, luar biasa sekali. Apa selain dari kepala sekolah Bu Yus, nanti kira-kira Ibu Yus perlu dukungan dari siapa saja gitu agar berjalan sesuai dengan harapan Bu Yus. Iya, di samping kepala sekolah, rekan-rekan sejawat juga yang penting Pak Rahmat. Kemudian dukungan dari komite nanti juga saya butuhkan itu Pak Rahmat karena eh, eh, apa namanya kita memakai apalagi ketika saya melaksanakan workshop atau apa nanti kita juga butuh dukungan dari pihak komite Pak Rahmat. Ada lagi yang lain Bu Yus yang mungkin bisa mendukung jalannya rencana Bu Yus gitu. Mungkin saya minta kepada Bendara Bos mungkin Pak Rahmat untuk memasukkan anggaran karena itu Hmm. penting kan Pak Rahmat ya. Hmm. Eh, Nanti kan ada dananya juga. Jadi untuk tahap Hmm. awal walaupun sekedar saya apa namanya pendampingan individu, tapi untuk jangka panjang saya ingin ada sebuah BIMTEK untuk itu. Tentu kita nggak bisa lepas dari dana. Saya ingin mengusulkan mungkin ke Bendahara Pos atau ke kepala sekolah Pak Rahmat agar dimasukkan ke apa namanya tuh Pak Rahmat, ke anggaran gitu loh. Iya Jadi Kak, bisa nanti terlaksana. Iya Pak Rahmat. baik Ibu ya. Oh, Iya, tetap sekali iya, ide ya. Oh, iya. baik, Bu Yus, mungkin saya sudah tangkap rencana-rencana Bu Yus luar biasa sekali. Dari percakapan kita tadi Bu Yus, sudah tergambarkan belum ini Bu Yus, langkah-langkah seperti apa yang akan Ibu tempuh? Sudah atau belum Bu Yus? Eh, Alhamdulillah sudah Pak. Dari hasil dialog saya dengan Bapak tadi, Hmm. setidaknya memunculkan sebuah ide juga tadi mungkin ya Pak Hmm. Rahmat ya. Yang Hmm. mungkin sebelum ini belum muncul, tahu-tahu pas ada ngomong tadi ada juga langsung ada ide nek gitu loh Pak ya. Alhamdulillah saya sudah melihat gambaran apa yang akan saya lakukan ke depan Pak Rahmat. Oh, boleh nih Bu Yus. Rencana ide-ide tadi kapan akan Bu Yus lakukan gitu? Kalau secepatnya mungkin Pak Rahmat. Kalau sekedar untuk apa namanya tuh pendampingan individu mungkin dalam minggu ini bisa saya laksanakan Pak Rahmat. Hmm. Kalau untuk langkah awal. Tapi Baik. kalau untuk BIMTEK mungkin butuh waktu. Iya. Oh, sip. Langsung besok ya Bu Yus ya, langsung gaspol besok. Insya Allah bisa. Oh, Iya. mantap sekali gitu. Ya. Oh, luar biasa sekali semangat Bu Yus. Boleh nih Bu Yus, Iya. dari percakapan kita tadi, boleh Bu Yus sampaikan gitu. eh, Coba simpulkan langkah-langkah yang akan Bu Yus tempuh gitu untuk menyelesaikan permasalahan tadi yang teman-teman sejawat Bu Yus masih terkendala di bidang IT. Boleh Bu Yus? Iya. Iya. Terima kasih Pak Rahmat. Saya bisa coba simpulkan
bahwa saya punya sebuah keinginan bagaimana kawan-kawan di sekolah itu semuanya nanti mampu menggunakan aplikasi yang ada di apa namanya di media-media IT gitu ya, yang nuansanya media sosial atau apa gitu ya Pak Rahmat. Dan semua itu karena ada di sekolah saya yang masih belum mampu, tentu saya punya keinginan semuanya untuk bisa coba melakukan sebuah kegiatan mentoring, Hmm. seperti pendampingan individu. Kemudian kalau ada waktu dan kesempatan nanti saya juga mau melaksanakan workshop mungkin tentang ini, tentang penambahan ilmu bagi kawan-kawan yang belum bisa Pak Rahmat. Mungkin itu. Baik, luar biasa sekali rencana-rencana Bu Yus. Saya Iya, penasaran nih Bu Yus, hasil iya, dari action Bu Yus dan teman-teman terhadap penyelesaian masalah tadi. Eh, saya mungkin sesudah ini kita akan jadwalkan kembali ya Bu Yus ya, iya, kegiatan iya Pak diskusi Rahmat. seperti ini. Mungkin seru sekali nih diskusi seperti ini. Saya ingin tahu Iya, ini, ya, saya saya ingin senang tahu. Pak Rahmat kalau ada seperti itu. Oh, Mm-mm. baik, terima kasih Bu Yus Iya, ya. iya. Bagaimana perasaan Bu Yus? Apakah masih bingung nih Bu Yus? Udah nggak bingung lagi berapa lama. Udah sudah plong. Maksudnya setidaknya, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih mungkin Pak Rahmat yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya yang mungkin sebelum ini ada sedikit kegalauan ya, ada sedikit kegalauan mau ngomong ke siapa gitu ya Pak Rahmat ya. Sementara keinginan ingin seperti ini. Mudah-mudahan keinginan saya untuk melakukan sebuah perubahan di sekolah saya, Pak Rahmat, bisa terwujud setelah melakukan percakapan dengan Pak Rahmat ini. Itu Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bu Yus ya. Alhamdulillah Bu Yus tidak bingung Ya, terima lagi kasih dengan Pak Rahmat. permasalahannya. Ya. Ya Ibu, Hmm. mungkin demikian Hmm. percakapan kita Iya, Bu Yus ya. Mohon maaf telah ya, memakai waktunya Bu Yus. Silahkan ya, mungkin Pak. ada kegiatan lain gitu Bu Yus setelah ini. Mungkin saya pamit dulu Bu Yus. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Yus. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum. Ibu Hmm, Lili, iya, mungkin itu Pak kegiatan Rahmat. diskusi ramah dengan Ibu Yus. Mm-mm. Ya. eh Setelah Pak Rahmat melakukan coaching dengan Bu Yus tadi, eh, apakah Pak Rahmat sudah mengamati dari percakapan yang dilakukan tadi, apakah sesuai dengan alur Tirta, Pak Eh, Rahmat? Baik Bu Yus, terima kasih sebelumnya. Tadi saya berencana di awal kita diskusi tadi Bu Lili, saya akan mengamati eh, Ibu Yus dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan percakapan alutsista gitu. Alhamdulillah, saya sudah Mm-mm. mencoba dengan sebaik mungkin menyampaikan sesuai dengan alutsista begitu, begitu Bu Yus. Bu Lili, maaf Bu, Iya. begitu Bu Lili. Hmm. Eh, Setelah Bu Yus mengutarakan permasalahannya tadi kepada Pak Rahmat, eh, tentu sudah didapat solusinya ya Pak Rahmat ya. Hmm. Kira-kira eh, apa rencana ke depan Bu Yus terhadap permasalahan yang dihadapinya Pak Rahmat? Eh, Baik Bu Lili, Eh, s- saya tadi di bagian eh, identifikasi masalah, eh, s- saya mencoba melihat permasalahan Bu Yus bahwa Mm-mm. masih banyak dari teman sejawat Bu Yus itu yang masih terkendala dalam bidang IT, namun ada 3 atau 4 orang yang bisa dijadikan mentor. Itu sesuai dengan salah satu rencana Bu Yus tadi. Iya, Itu iya, ada iya, iya. kegiatan mentoring. Nah, bisa Hmm. menggunakan teman sejawat 3 atau 4 ini. Nah, berikut Mm-mm. juga ada kegiatan seperti workshop dan pendampingan secara individual tadi yang disampaikan oleh Bu Yus begitu Iya, begitu iya, iya. dan Hmm. rencana workshop ini
Bu Yus berencana memasukkan anggarannya ke BOS juga tadi pernah yang disampaikan Bu Yus. Begitu Bu Lili. Iya, iya, iya. Jadi Bu Yus sudah merencanakan kegiatan mentoring, workshop ya Pak, Ya, ya Pak Rahmat ya. iya. Mudah-mudahan rencana yang akan dilakukan Bu Yus ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dimakan anggaran BOS juga. Baik Pak Rahmat, saya tunggu aksi nyata dari Bu Yus. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Belum. Nanti akan kita bicarakan lagi di pertemuan. Akan melakukan rencananya ini kapan, Pak Rahmat? Kira-kira rencananya tadi, setelah dibicarakan tadi. Tadi Bu Yus berencana langsung gaspol besok Ibu. Masya Allah, semangat ya, Ya, semangat guru-guru Ibu. hebat. Mm-mm. Baik Pak Rahmat, saya tunggu laporan berikutnya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Mohon izin pamit Ibu, Bu Lili. Ya, baik Pak Assalamualaikum. Rahmat, silahkan lanjutkan kegiatannya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Yus. Apa Iya, kabarnya Bu Yus? sehat. Sehat Bu Lili. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hmm. Baiklah Bu Lili. Hari ini Bu Lili mau melaksanakan praktek coaching kan? Rencana iya nih Bu Yus. Iya. Kemarin sudah Eh, janjian sama Pak Rahmat. Katanya hari coachingnya ini, Pak Rahmat ya? iya dengan Pak Rahmat. Hmm. Katanya hari ini mau melakukan coaching. Oh gitu ya Bu Lili ya. Baiklah Bu Lili, sebelum percakapan coachingnya dimulai, saya izin bertanya-tanya dulu ya Bu Lili ya. Baik Bu Iya. Yus. Eh, Bu Lili, sebelum nanti ketika Bu Lili melaksanakan Iya. coaching, Iya. kira-kira bagaimana bentuk rubrik penilaian yang akan Bu Lili laksanakan nanti ketika percakapan coaching itu? Mm-mm. Terima kasih Bu Yus sudah mengingatkan. Rencana saya nanti akan menggunakan alur tirta Bu Yus. Menggunakan Alur alur tirta tirta. dengan memasukkan unsur rasa. Iya ya Bu Lili ya. Mm. Kemudian nanti kompetensi coaching yang mana mungkin yang akan coba Ibu Lili kembangkan nanti? Saya akan mencoba menggali kompetensi kemampuan si coaching untuk menyelesaikan masalah, Bu Oh Yus. gitu ya Bu Saya Lili. akan menggali kemampuannya, menggali eh, kemampuan nalarnya, menggali kemampuan melakukan aksinya nanti, Bu Yus. Jadi Iya. nanti saya berencana setelah dia mengajukan permasalahannya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk menggali kemampuan si coach tadi untuk menemukan solusi dari Oh permasalahannya. iya, luar biasa ya Bu Lili ya. Berarti Mhm. lebih spesifik lagi, lebih mengarahkan koci untuk bisa berpikir lagi ya Bu Lili ya, dan menggali Iya, ide-ide mhm. cerdas Mhm. tentang apa yang akan dia lakukan nanti. Gitu ya Bu Iya, Lili ya. begitu kira-kira Bu Yus. Iya Bu Lili. Baiklah Bu Lili, itu saja mungkin Bu Lili. Silahkan dipanggil kocinya Bu Lili. Oh iya, terima Iya. kasih Bu Yus Iya. atas Saya waktu izin dan kesempatannya. mengobservasi ya Bu Lili ya. Baik Bu Yus, terima Oke. kasih. Akan panggil Pak Rahmatnya. Bapak Rahmat, silahkan memasuki ruangan. Baik Bu. Hmm. Bagaimana Pak Rahmat kabarnya hari ini? Udah selesai mengajar? Sehat kan?
Alhamdulillah, kabarnya sehat, Ibu. Dia selesai mengajar tadi, Bu. Tetap semangat ya, Iya, Bu. Selalu semangat. selalu semangat. Harus ya, harus menjadi Iya, guru hebat yang bersemangat. Eh, Pak Rahmat, iya, kemarin Bu. kan kita sudah melakukan sedikit perjanjian pertemuan nih hari ini. Iya, Ibu. Kira-kira apa nih topiknya Pak Rahmat? Kita bertemu hari ini. Iya, ini, Bu. Kan Mm-mm. saya eh, mengajar di kelas 5 ya, Bu ya. Saya Kelas 5. sedikit tadi Bu menanyakan kabar saya sehat gitu, Bu. Selalu berbahagia. Namun sebenarnya saya bingung nih, Bu. Saya mendapatkan dua orang siswa baru di kelas saya, Bu. Awalnya siswa saya itu 17, Ibu. Namun ada dua tambahan, jadi Iya. totalnya 19 sekarang. Terdapat dua siswa yang Mm-mm. baru. Saya ingin Mm-mm. berdiskusi sedikit bersama Ibu terkait dengan permasalahan dua orang ini, dua siswa saya ini, Bu. Begitu, Ibu. Baik, baik, baik. Jadi ada 2 orang siswa baru ya. Iya, Ibu. Dan totalnya sekarang anak murid Pak Rahmat di kelas ada 19 ya sekarang. Iya, Ibu, 19. Mm-mm. Eh, dari percakapan kita ini, eh, apa yang ingin Pak Rahmat dapatkan? Begini, Bu. Kan mungkin saya sebagai guru di kelas 5 ini mendapatkan siswa Mm-mm. pindahan. Yang pertama itu pindahannya dari masih satu provinsi dengan kita, Ibu. Yang satu lagi dari luar Mm-mm. pulau, Ibu. Saya sudah melakukan tes kemampuan awal. Peserta didik Mm-mm. ini sudah tes kemampuan awal, sudah saya lakukan pendekatan secara personal, namun masih terkendala juga gitu, Bu. Jadi saya ingin dari diskusi kita ini, percakapan kita ini, saya ingin ada solusi-solusi dari Ibu Lili gitu. Bagaimana sebaiknya saya sebagai pendidik, eh, saya tuh walaupun mereka terkendala, tapi bisa membantu mereka untuk mengatasi permasalahan-permasalahannya di dalam pembelajaran, begitu Ibu. Mm-mm. Bagus sekali nih rencana Pak Rahmat. eh, ingin mencari solusi dari permasalahan yang didapatnya sekarang. Kira-kira dari permasalahan Pak Rahmat ini berapa berada dalam skala berapa nih Pak Rahmat? Kalau saya boleh tahu. Kalau saya nilai ya Bu ya, anak yang pindah ini tuh saya malahan bingung gitu Bu. Apa Mm, sebenarnya yang mereka pelajari gitu di sekolah mm, lamanya? mm, Namanya kita di kelas 5 ini kan kalau di kurikulum mereka tidak ada kelas tinggi dan kelas rendah ya Bu ya. Adanya cuma mm, fase. Nah, ini mm, apa ya sih sebenarnya mereka pelajari di sekolah lama? Saya sudah tes mm, kemampuan awal, sudah saya tanya, terus pelajaran di kelas 4 tidak dapat, di kelas 3 juga tidak dapat, yang berkaitan langsung dengan pelajaran kelas 5. Mereka tuh tidak dapat gitu, Bu. Jadi saya katakan mereka itu di posisi 2 sekarang itu, anak-anak ini. Parah sekali, Bu. Saya heran gitu. Awalnya saya bersyukur, Bu. Saya Iya, iya. bersyukur mereka tuh datang ke sekolah saya gitu ya Bu ya. Saya Mm, oh ini dari luar provinsi ya. Saya mm, pasti saya beranggapan saya punya ekspektasi awal sebenarnya kepada mm, mereka-mereka ini. Oh ini mm, dari pusat kota ya. Ini dari dari ibu kota mm. ya. Oh dari Iya, mana gitu. Oh iya. oh kok enggak sesuai ekspektasi saya gitu anak-anak ini gitu Bu. Mm, Jadi mm, saya mm. nilai 2 lah Bu sama mereka nih. 2. 2 Bu. Sangat rendah sekali ya Pak Rahmat Iya ya. Bu. Mm. Pernah Sangat itu Bu saya disayangkan diskusi sekali. pernah saya itu Bu diskusi sama guru PJOK gitu ya Bu ya. Iya. Terkait dengan situasi sekarang ini. Mm-mm. Mereka tuh sedang namanya di SD kan wali kelas ya Bu ya. Saya harus tahu sepenuhnya dengan anak didik saya.
ada salah satu dari yang dua ini melakukan olahraga kasti gitu, Bu. Nah, Iya, memukul iya. bola kasti ini saja tidak bisa gitu, Bu. Separah itu gitu, Bu. Oh, Tidak separah tahu itu ya. separah itu gitu, Bu. Berarti sangat bagaimana ya perkembangannya itu Pak Rahmat ya? Mm-mm. Sangat sangat membutuhkan dukungan sekali. Mm-mm. Dan itu pun kayaknya dari cerita Pak Rahmat tadi itu saya simpulkan eh seluruh bidang mata studi ya. Iya, Bu. Saya sudah diskusi juga Seluruh tuh. bidang mata studi. Hmm. Kira-kira Pak Rahmat, menurut pandangan Pak Rahmat nih, Hmm. apa yang mempengaruhi hal tersebut Pak Rahmat? Iya, Kok Bu. bisa sangat serendah itu di level 2 gitu loh. Iya, Bu. Sangat sayang sekali kalau anak di level 2. Bagaimana tuh menurut Pak Rahmat? Apa yang mempengaruhinya? Oh, saya sudah berdiskusi juga ya, Bu, sama anak-anak ini gitu, Bu. Terkait dengan orang Mm, tuanya dulu saya berdiskusi sama anak ini. Saya tanya dulu mm, yang inisial inisial A gitu ya, Bu ya. Iya, Oh, iya. nah, orang tua kerjanya apa ya? Saya tanya kayak gitu ya, Bu ya. Oh, Mm, kenapa orang tuanya kerja apa? Orang tuanya nyuci, Pak, gitu. Nyuci. Oh, nyuci nyuci di mana, Nak? Saya kira orang tuanya itu nyuci di tempat orang lain ya, Bu ya. Saya kira. Oh ya, saya tidak tanya lanjut gitu, Bu. Saya kira Mm, jadi pegawai di tempat nyuci gitu. Terus iya, sudah saya stop gitu, Bu. Keesokan harinya, iya. oh kok masalahnya berulang ya kayak gini. Saya tanya lagi, nah orang tuanya nyuci di mana? Kenapa orang tuanya ndak menemani Ananda buat PR ya malam? Mm, Ndak Pak, mm, orang orang tua saya nyucinya di rumah. Hah? Kok di rumah gitu? Kan orang tua kalau anak kalau ini kan wajar-wajar aja gitu ya Bu nyuci ya Bu ya. Emang Iya, iya. nyucinya dari pagi sampai malam, Nak? Kenapa ndak ditemani gitu? Oh, Mm, mungkin sibuk Pak kayak gitu. Orang tuanya main HP nak. Iya Pak main HP kayak gitu. Oh, oh kayak gitu. mm, Mungkin yang mm, mempengaruhi itu salah satunya kehadiran penuh orang tua gitu Bu. Kalau menurut saya. Kan kalau orang tua tuh mm. tidak perhatian terhadap anaknya berpengaruh terhadap kondisi anaknya gitu. Kalau menurut saya kayak gitu Ibu. Sayang sekali ya Pak Rahmat ya. Hmm. Eh, Pengaruh HP, anak-anak jadi perkembangan jadi terhambat jadinya Pak Rahmat Iya, ya. iya Ibu. Jadi stagnan di eh, level 2. Level 2 Mm-mm. itu pun apa ya? Tidak berubah ya Pak Rahmat tadi ya. Iya Dari Ibu. waktu ke waktu masih di sana saja tingkat Iya, perkembangannya, iya. tingkat kemampuan. Mm-mm. Udah 3 bulan nih Bu, masih aja kayak gitu gitu Bu. Jadi saya heran kok kayak gini aja gitu Bu. Mm, mm, mm. Oh, kira-kira apa lagi tuh Pak Rahmat hambatan-hambatannya? Eh, Kira-kira hambatannya solusinya apa lagi tuh yang kira-kira menurut Pak Rahmat solusinya jika anak eh, seperti kasusnya seperti itu? kalau saya kira hambatannya yang lain ya Bu ya, mungkin tingkat kefokusan anak ini Bu. Saya pernah, Fokus. jadi mereka yang berdua ini tuh eh, tidak fokus dengan belajar. Mereka ini tuh Hmm, kalau bahasa Indonesia kayak tidak tidak tahu arah gitu Bu. Jadi bingung di kelas itu mau ngapain. Jadi mereka tuh bingung kayak gitu Ibu. iya, iya, sayang sekali ya Pak ya. Hmm. Berarti kedua anak ini perkembangannya sama ya dari waktu ke waktu Sama Ibu. sama. Hmm. Terus apa rencana Pak Rahmat? Apa yang harus dipersiapkan ini untuk Oh, menghadapi, untuk memecahkan permasalahan di kelas Pak Rahmat nih, anak yang di kelas Pak Rahmat ini? eh, mungkin saya mempunyai beberapa rencana ya Bu ya terhadap Hmm. eh,
kedua anak ini gitu. Saya inginnya ekspektasi saya ini terwujud gitu. Yang sebagaimana ekspektasi saya tuh mereka tuh sama dengan peserta didik lainnya. Jadi saya mempunyai rencana anak-anak ini akan saya dudukkan di depan langsung di depan saya gitu. Ada meja khusus di depan saya gitu, Bu. Jadi Hmm. mereka tuh saya dudukkan langsung. Jadi apapun yang mereka lakukan akan langsung terpantau langsung oleh saya gitu. Itu Oh salah ya. satu. Hmm. Mm-mm. Mm-mm. Jadi langsung anak tadi langsung di depan Pak Enggak, Rahmat. bukan di depan di satu di meja saya, Bu. Jadi ada meja di depan saya gitu. Oh ya, lebih dekat biar interaksinya lebih dekat ya Pak Rahmat ya. Ya, Bu. Jadi biar fokusnya penuh penuh Ya, Bu. terhadap gurunya mungkin ya itu maksudnya Pak Rahmat ya. Jadi eh, memindahkan anak duduk ke depan dekat guru agar fokusnya bisa full. Terus apa lagi kira-kira tindakan rencana tindakan Pak Rahmat nih Em, selain yang tadi mungkin menambah sel fokus anak tadi. Mungkin yang akan saya lakukan selain mendudukkan atau meletakkan anak ini sesuai lebih dekat jangkauannya kepada saya gitu Bu ya. Saya akan Mm-mm. mempersiapkan pembelajaran di mana akan disesuaikan dengan kebutuhan anak ini gitu Bu. Jadi saya akan menciptakan pembelajaran atau menyajikan sebuah pembelajaran yang mungkin berdiferensiasi sesuai Mm-mm. dengan kebutuhan minat dan bakat anak-anak ini gitu. Jadi sesuai dengan porsi mereka gitu, Bu. Walaupun tujuannya sama, tapi mengantarkan anak-anak ini walaupun yang awalnya kemampuannya berbeda, saya akan lakukan pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya akan refleksi dulu diri dulu, Ibu gitu. Eh, Mungkin bukan anak ini yang salah gitu. Mungkin saja saya Iya, yang iya. salah gitu, Bu, sebagai pendidik belum mengenal Mm-mm. utuh anak-anak didik saya kayak gitu, Ibu. Hmm, iya, iya, iya. Bagus sekali nih rencana Pak Rahmat melakukan pembelajaran diferensiasi, melakukan pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Dan yang pertama tadi kata Pak Rahmat, kembali ke diri dulu ya Pak Rahmat ya. Iya, Ibu. Refleksi diri dulu. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk memastikan hal ini akan tercapai nih Pak Rahmat? Apa Untuk kira-kira rencananya lagi nih untuk memastikan hal ini bisa rencana-rencana Pak Rahmat nih bisa tercapai nantinya gitu. baik, Ibu. Untuk memastikan Penjelasan hal ini sederhana. itu berjalan sesuai dengan yang diinginkan gitu, Bu. Mungkin saya akan Mm-mm. membuat sebuah aksi mungkin yang mungkin saya rencanakan terlebih dahulu sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Begitu, Ibu. Mm. Kira-kira rencana aksinya seperti apa nih Pak Rahmat? Rencana aksinya mungkin nanti saya akan membuat tadi yang pertama mendudukkan anak ini sesuai dengan jangkauan saya lebih dekat. Yang kedua saya akan Hmm. membuat tes minat bakat mungkin Ibu. Saya akan tes Hmm. mungkin IQ-nya, mungkin minat bakat, tes kognitif dan non kognitifnya akan saya tes. Apa Hmm. kendalanya akan saya tes semuanya, apa permasalahannya di Hmm. rumah. Mungkin akan saya lebih dekatkan diri saya kepada anak-anak ini, lalu saya Hmm. lakukan sebuah pembelajaran berdiferensiasi begitu. Hmm. Kira-kira eh, dari pihak mana lagi nih Pak Rahmat mau mencari dukungan? Yang pertama gitu Bu, mungkin Iya. saya ingin memanggil orang tuanya terlebih dahulu. Karena Hmm, iya, saya iya. pahami bahwa sebagaimana kita telah berusaha di sekolah gitu Bu, mungkin akan
diselaraskan dengan pemahaman dan kesepakatan dengan orang tua. Mungkin kalau kita sudah berusaha penuh di sekolah, harus didukung juga di rumah dengan orang tua. Jadi saya harus memanggil dan membuat kesepakatan dengan orang tua. Jadi saya perlu dukungan orang tua juga dengan hal ini. Begitu, Ibu. Ya, ya, bagus sekali nih rencana Pak Rahmat, dari melakukan tes minat bakat, kemudian melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan memanggil orang tua si anak tadi ya Pak Rahmat ya. Ibu. Eh, kalau bisa disimpulkan nih Pak Rahmat, setelah Pak Rahmat nanti melakukan rencana ini, kira-kira Pak Rahmat hasil yang ingin dicapai itu kalau diangkakan berapa Pak Rahmat? Mungkin kalau diangkakan belum, saya ingin sebenarnya di angka 10 Ibu, tapi dengan melihat kondisi sekarang di angka 6 atau 7 saja dari awalan 2 itu udah bagus kalau menurut saya gitu Bu. Tidak berharap di angka 10. Kalau untuk di tahapan awal ini, di semester awal ini, saya mungkin berharap 6 aja udah bangga saya gitu Bu. Kalau sudah ada perubahan. Ibu. 6 sampai 7 udah merasa Ya, cukup ya itu ya Pak Rahmat ya. iya, iya. Untuk anak yang dari angka 2 ke Iya, Bu. angka 6 sangat luar biasa. Iya, Bu. Terus dukungan dari siapa lagi nih Pak Rahmat harapkan untuk agar aksi Pak Rahmat ini dapat berjalan dengan baik? Saya ingin dukungan dari selain tadi orang tua ya Bu ya, saya ingin Ya. memanggil orang tua. Saya ingin Mm-mm. dukungan yang pertama itu dari pihak kepala sekolah gitu Bu. Mm-mm. Sebagaimana kita kan kepala sekolah tempat kita berdiskusi gitu ya Bu ya. Selain itu saya ingin dari guru pembimbing khusus gitu Bu. Nanti Hmm. kalau misalkan kita sudah melakukan tes minat dan bakat, mungkin benar ada kendala dari hal tersebut, saya ingin mengarahkan dan minta bantuan dari guru pembimbing khusus gitu, Bu, yang ada di sekolah saya gitu. Lalu Mm-mm. dan teman-teman sejawat lainnya gitu. Iya. Mungkin dari teman saya sejawat bisa yang pertama itu memotivasi saya ya Bu ya. Mungkin kendala ini baru Mm-mm. dapat pertama, permasalahan ini baru pertama kali yang saya rasakan. Mungkin dari Mm-mm. teman sejawat bisa dapat pelajaran-pelajaran lain gitu yang bisa saya tiru dan praktekkan di kelas saya nantinya. Gitu Ibu. Mm-mm. Motivasi, dukungan dari teman dekat itu sangat berpengaruh sekali ya Pak Rahmat kayaknya ya. Iya Ibu. eh dari percakapan kita tadi tuh Pak Rahmat, kira-kira apa nih kesimpulannya nih yang bisa Pak Rahmat ambil? Baik, Ibu. Kesimpulan yang dapat saya ambil, mungkin saya berani menargetkan anak ini di angka 6 dan 7. Sebagaimana Mm-mm. usaha-usaha yang akan saya ambil adalah, pertama saya membutuhkan kolaborasi dari orang tua. Orang tua, kepala sekolah, guru pembimbing khusus, GPK, dan teman-teman sejawat lainnya. Dan ada pun rencana-rencana yang akan saya buat, yang pertama kali adalah meletakkan anak ini di area atau jangkauan terdekat saya di kelas. Yang kedua, saya akan refleksi diri terlebih dahulu dan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, lalu akan melaksanakan tes minat dan bakat. Begitu, Ibu. Mm-mm. Akan melakukan langkah-langkah konkret kayak ini Pak Rahmat nih, ada kolaborasi, ada kerjasama dengan pihak sekolah, meletakkan area anak duduk lebih dekat ke guru, merefleksi diri, terus akan melakukan tes minat dan bakat.
Hmm, baik Pak Rahmat, itulah kesimpulan dari yang dapat kita Bapak Rahmat ambil dari percakapan kita ini. Sekarang bagaimana nih perasaan Pak Rahmat setelah kita bercakap-cakap tadi, Pak Rahmat mengeluarkan eh, isi hatinya, terus kita ketemu solusi. Nah, bagaimana nih sekarang perasaan Pak Rahmat rasanya? Perasaan saya senang dan tidak sabar ya Bu ya untuk melaksanakan Hmm, iya, iya. aksi-aksi nyata dan rencana-rencana tadi. Mm, Alhamdulillah Ibu sudah memunculkan mencoba dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi jadi muncul gitu ide-ide saya gitu. Mungkin yang mm. selama ini saya Kapan tidak ada nantinya akan teman curhat seperti ini, jadi ada gitu muncul ide-ide brilian seperti ini yang sebelumnya tidak pernah gitu, tidak iya, terpikirkan iya, oleh iya. saya kayak gitu Ibu. Karena perasaan lega, muncullah ide-ide briliannya Pak Rahmat. Iya Kapan Ibu. nih rencana si Pak Rahmat nih? Aksi nyata Pak Rahmat nih akan dilaksanakan. Oh, besok mungkin bisa Ibu karena orang-orang terdekat di sekolah kan Hmm, bertemu selalu ya Bu ya. Jadi mungkin hmm, langsung hmm, besok bisa langsung hmm, saya aplikasikan dan lakukan kayak gitu. hmm. Harus gercep ya Pak Rahmat ya. Iya Ibu. Nah, baiklah Pak Rahmat. Pak Rahmat sekarang Alhamdulillah mulai mendapat solusi dan sekarang sudah menjadi lega kembali. Nah, nanti kita akan jadwalkan pertemuan berikutnya ya Pak Rahmat. Saya ingin tahu nih, aksi nyata Pak Rahmat udah berjalan apa belum sesuai dengan harapan. Baik Pak Rahmat, terima kasih atas waktunya. Silakan Pak Rahmat untuk melanjutkan kegiatan lainnya. Baik Mohon Ibu. maaf ya Pak Rahmat ya apabila ada salah-salah kata. Baik Bu. Ya, Terima kasih atas waktunya Ibu. ya, baik Pak Rahmat, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, baik Bu Yus, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Rahmat. Ada, Alhamdulillah Pak Rahmat sekarang sudah kembali lega kembali Bu Yus. Padahal tadi pas bertemu dengan saya kelihatan wajahnya sangat memendam banyak masalah sekali. Tapi Alhamdulillah setelah kita berdiskusi, bercakap-cakap, Alhamdulillah Pak Rahmat mendapatkan solusi dan perasaannya sudah menjadi lega sekarang. Dan tidak sabaran untuk akan melaksanakan rencana-rencana yang sudah dia utarakan tadi Bu Yus. Luar biasa ya Bu Lilia, luar biasa sekali eh, Mm, praktek coaching yang Ibu laksanakan sebentar ini. mm. Terhadap Bapak apa tadi Bu Lili? Pak Rahmat ya Bu Pak Lili ya? Rahmat, ya, dari Iya. kelas 5 Bu Yus, Oh balik iya. kelas 5. Ibu sebagai coachnya, Pak Rahmatnya sebagai coachnya. Iya. Eh, yang saya lihat Bu Lili dari pengamatan saya tadi, saya Mm, melihat Bu Lili sudah ada muncul prinsip kemitraan ya Bu Lili ya. Prinsip iya, iya. kemitraan Iya dan Bu Yus. sudah Iya. sesuai dengan indikator yang disampaikan tadi. Menurut Mm-mm. pengamatan saya tadi Bu Lili sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide dari coach itu keluar ya. Iya. Ide-ide dari coach itu tergali sehingga memang jelas waktunya kapan dilaksanakan, siapa saja yang bisa membantu gitu ya Bu Mm, Lili ya. iya, iya. Kemudian apa yang akan dibuat. Pokoknya Mm, semuanya sudah detail ya digali ya Bu Lili. Luar biasa sekali Bu Alhamdulillah Lili. Bu Yus. Luar biasa bagus sekali Bu Lili. Iya. Eh, Terima kasih Bu Yus. terakhir Bu Lili saya mau bertanya nih Bu Lili. Iya Bu. Em, saya dari 3 kompetensi yang si coach itu ya Bu Lili ya. Mm-mm. eh, Kira-kira seperti kemitraan gitu ya Bu Lili ya. Pertanyaan berbobot salah satunya Bu Lili ya. Kira-kira ke depannya Bu Lili mau mengembangkan yang mananya gitu Bu Lili? Atau apa mungkin yang akan Bu Lili kembangkan ke depan setelah menjadi coach tadi Bu Lili? Mm-mm.
Saya pikir saya akan melanjutkan eh, tentang alur kemitraan ini, Bu. Yes. Hmm. Dan dengan menggunakan metode kemitraan, rasanya percakapan yang kita lakukan antara coach dan coachee itu seperti tidak ada beban gitu, Bu Yus. Ya, ya, Bu. Si coach bertanya dengan menggali potensi si coachee dengan lancar, coachee juga menjawab supaya mengalir itu aja, Bu Yus. Iya, Padahal si coachee rasanya ada membawa bingung beban yang gitu. sangat berat gitu. Iya. Tapi Ibarat setelah kita lalui seperti air mengalir itu aja, Bu. iya. Mengalir, Eh, bercerita. Iya, Mm-mm. iya, Bu Lili ya, luar biasa Bu Lili. Eh, Artinya Bu Lili lebih ingin mendalami lagi alur tirta ya Bu Lili ya. Mm-mm. Semoga Iya. ke depannya, sehingga ke depannya Bu Lili bisa melaksanakan coaching itu lebih baik, Mm-mm. dengan lebih baik lagi, dengan mengedepankan metode alur tirta, begitu ya Bu Lili ya. Mm-mm. Ya, Ya. begitu kira-kira, Bu Eh, Yus. Mungkin sampai di situ Bu Lili. Eh, Semoga ke depannya kita semuanya lebih baik lagi ya Bu Lili ya. Ya, Saya terima mengucapkan terima terima kasih, Bu kasih Bu Yus. Lili. Sama-sama, Eh, Bu Yus. Terima kasih Mungkin sampai waktunya. di situ. Mm. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam, Bu Yus. Terima kasih atas Iya, waktunya. Saya pamit dulu, Bu Yus. iya, terima kasih Bu Lili, sama-sama.